segala purnawirawan, segala umum hebat, bisakah tempat itu menyadarkan untuk akhirat? Kembali kepada individunya. Tapi kalau untuk keseluruhan, semua yang hadir bisa ingat akhirat, tidak ada lain adalah majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis seperti saat ini yang sangat bermanfaat. Maka oleh karena itu, para alim ulama kita terdahulu, setiap ada momen-momen besar, acara-acara besar, seperti Maulud dan Isra Mi'raj, Nuzulul Quran, tidak pernah terlewat kecuali diperingati, dilaksanakan. Gunanya untuk tajdidul iman, memperbaharui iman kita dan membuka kembali lembaran-lembaran ilmu pengetahuan yang pernah kita tahu. Cerita Isra Mi'raj ini ditambah tidak boleh, dikurangi tidak boleh. Mulai 1400 tahun dulu ceritanya sampai saat ini tetap naik turun. Tidak karena ini tahun ini sudah tahun modern, ngomong Nabi Isra Mi'raj naik gojek. Tidak ngomong. Nabi waktu manggil gojek itu pakai aplikasi. Tidak, tetap pakai buruk. Tetap yang awalnya Jibril, Mikail, tetap ceritanya macam itulah. Minal masjidil haram ilal masjidil. Tidak ada ngomong. Kalau zaman dulu dah kasih Masjid Madinah, jadi Masjidil Aqsa. Kalau ini ada Masjid Madinah, ngomong minal masjidil haram ilal masjid Madinah Munawwarah, tidak. Tetap Aqsa. Ceritanya tidak boleh diubah. Pak, Ibu, kenapa acaranya diulang-ulang terus? Tiap tahun Mi'raj lagi, tiap tahun Maulud lagi. Kalau memang kita ini cerdas, akal kita ini sehat, ya ini skinola, dia tahu itulah. Kenyataan kalau tidak diceramai, kita ini banyak rusak. Tahun ini rusak pula. Ini tahun pemilu. Rusak pula kira-kira yang anggap duit, yang tidak jujur, yang berpihak, yang membela, yang tidak dong, bijaksana. Mulai apa lagi? Kakek tahun depan kita mau pulang. Presiden baru apa dia pulang tempatnya? Nentang baru tu pulang. Terus cerita dasar ceritanya sikap itulah. Jadi yang ngomong itu situasi. Tinggal ceritanya itu ditempel. Isra dan Mi'raj itu ibu bapak sejarah mencatat itu Nabi itu lagi dilemparkan oleh Allah karena terjadinya Isra Mi'raj itu di kota Mekah. Sebelum Nabi pindah ke Madinah. Terjadinya Isra
Khadijah binti Khuwailid meninggal. Kedua, paman beliau pula Abu Thalib bin Abdul Muttalib pun meninggal. Dalam ilmu preman, ini berdua ini dekir Nabi. Siti Khadijah dekir harta, Abu Thalib dekir tenaga. Yang punya harta sama punya yang ada tenaga ini meninggal. Kedewe ya. Nah, Siti Khadijah ini bapak ibu janda berduit. Suaminya sudah nikah sebelum Nabi Muhammad. 3/4 kota Mekah punya beliau. Saking berduitnya Siti Khadijah. Jadi seandainya misal zaman itu sudah ada hukum balik, mungkin punya juga Siti Khadijah hukum balik. Saking berduitnya bapak. Misal ada zaman itu macam-macam urusan kalian sudah punya, tapi zaman itu dikuasai adalah perdagangan kayu. 34 kota Mekah nanda Siti Khadijah nanda lagi dengan lelaki, karena ngasuh laki lah sudah umur 40, laki sudah ngasuh 2 kali, beranak sudah. Tapi aku ketemu Nabi baca tercantol karena kejujuran Nabi Muhammad. Kejujuran Nabi Muhammad, kebaikan Nabi Muhammad, kecerdasan Nabi Muhammad, sehingga Siti Khadijah mencintai Nabi Muhammad. Nah ini ibu, halo, ibu, masih hidup? Ini cerita Nabi ini langsung jadi nasihat. Jadi tidak jadi masalah kalau misalnya anak kamu bujang boleh jatuh. Nabi umur selawi, boleh istri umur berapa kacek? 15 tahun. Jangan kau bapak. Ini kadang-kadang kakek anaknya bujang bakal boleh bini jatuh yang sudah punya anak diikuti. Sementara kalau mereka menikah mungkin dia lebih bahagia. Mungkin anak kita lebih ngerasa nyaman karena pengalaman kecil. Nah, ikut kau jaga KTP aneh, jatuh anak tua, nanti buat bini, gadis banyak, seolah-olah salah. Kalau dia tidak kasih rasa cinta dengan gadis, dia setuju dengan biji itu. Nah, jadi untuk yang bujang, kalau memang harus sampai jodoh, ketemu jodoh, ketemu janda, berduit kayu. Bertemu janda, berduit kayu. Janda mulu pula usah. Janda berduit. Mulu pula kan nyender. Jadi masalah malam kapan? Malam Sabtu belakang tadi. Di majelis di rumah ada 5 TV sudah ditanya, saya mau nikah dengan janda anak tua, tapi ibu saya marah. Bahkan kalau kami menikah, saya tidak dianggap keluarga dan diusir dari keluarga. Apa ibu jamin anak kita kawin dengan gadis dia bahagia? Tidak kan? Karena nikah itu yang dijadi bahagia. Harta banyak wedding punya bini cantik belum tentu bahagia.
semakin senangnya nak menemui panggilan Allah. Ini pelajaran besar untuk kita yang awam. Jadi Allah mengajar kepada kita bahwa kalau kamu punya problem, kalau kamu punya masalah di dalam kehidupan, gancang-gancang laporlah sama Allah. Kalau kita sudah ngomong dengan Allah, selesai. Kita punya problem, lapor sama Pak Krisi, belum tentu juga selesai. Kalaulah selesai, dami antara kita dengan musuh dami, nak nyabut pulau, bukan apa? Iya, bukan apa ya? Bukan apa kan? Nak nyabut pulau. Kalau prinsip lagi kena PPK cepat, kalau lama. Nak nyabut abuan lagi lama. Masalah pulau. Kita ada masalah lapor dan Pak Lurah ngecep-ngecep. Pak Lurah berangkat, Pak Lurah rapat, Pak Lurah ini. Ada masalah kita melapor ke pengadilan, Pak Hakim ini, Pak Hakim itu, nak ngadep jakso ini, nak ngadep jakso itu. Problemnya banyak, tapi kalau ngadep Allah, dah kata jalan, duduk, bewodok, ya Rob, selesai. Wahwa ma'akum, wahwa ma'akum, aynama kuntum. Dia bersama kamu, di mana kamu berada. Pak, ada apa? Saya mau ngadep Pak Camat. Pak Camat kapan? Pak, saya mau ngadep Ibu Sekta. Ibu Sekta diajak lakinya pergi. Pak, mana gawe? Urusan siang ini lah. Jam 6 berapa balik? Tidak tahu. Tapi kalau dengan Allah, detik itulah, saat itulah, falyastajibu. Ud'uni astajib. Minta kamu dengan aku, kabul. Syaratnya falyastajibu wal yu'minu. Syaratnya dua ini syarat. Memang dua ini kesempurnaan. Falyastajibu wal yu'minu. Hendaklah dia beriman dengan aku dan taat dengan aku. Tapi Ustaz, kadang-kadang berdoa kepada Allah, lambatnya kabul. Bapak tak yakin kalau Allah itu ngabulkan hajat? Apa masih ada dalam pikiran Bapak Ibu Allah tidak bisa ngabulkan hajat? Ya Mujib, ya Sami, ya Basir, ya apa? Ya Mujib, wahai Engkau ya Allah yang menjawab, yang menerima doa. Asmaul Husna. Ya Qar, ya Nafi, yang dapat memberi mudarat dan dapat memberi manfaat. Aku tidak yakin Allah Maha Kuasa segala-galanya. Tapi kenapa doa kita tidak direspon oleh Allah? Inilah penyakit manusia. Giliran berkendak dengan Tuhan nak gancang, tapi Allah Ta'ala mengkon dia alam kesembuhan. Kan disebut dia karena dulu. Nah, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami minta. Sembah dulu Tuhanku, sembah dulu Allah, baru minta. Ini hanya minta terus.
yang kaya Allah, yang pacak nyehatkan Allah, yang pacak nyelamatkan Allah, yang pacak menutupi kekurangan kita Allah, yang pacak membuka aib diri kita Allah. Dia pilih Asmaul Husna itu dibaca sama ditengok artinya. Asmaul Husna itu menunjukkan sifat Allah. Sifat berdiri pada zat timbulnya asma. Kalau belajar tauhid, sifat yang berdiri pada zat timbulnya asma. Allah punya sifat kasih sayang, namanya Rahman. Kasih Rahman, sayang Rahim. Nah, Allah pacak dia punya sifat mukti, namanya pemberi. Jadi diyakini, ya Allah ya Tuhan, kepadamu aku bermohon, tiada tempat aku bermunajat, tiada tempat yang dapat mengampulkan hajatku ya Allah kecuali hajat Engkau. Uji Nabi, ud'u Allah wa antum muqifuna bil ijabah wa a'lamu anna Allah la yuqbalu du'a min qalbin ghafirin. Berdoalah kamu kepada Allah dengan satu keyakinan bahwa doa kamu dikabulkan Allah. Ketahui oleh kalian sekalian, Allah tidak pernah mengabulkan doa antara mulut dengan hati, tak nyambung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Apa maksud arti? Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-daimata fid-din wad-dunya wal-akhirah. Apa lagi maksud arti? Dia bikin aja apa dah? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, nyambung lo. Nanti lupa makan. Tapi kalau kita berdoa dengan kalimat yang kita ngerti, mulut dengan hati nyambung, insya Allah dijawab oleh Allah. Satu, kalau kita punya masalah, cepat-cepat laporkan kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahui oleh kalian, hanya dengan mengingat Allah, hati ini pacak mantap. Tuh. Jadi kalau kita sudah ingat dengan Allah, susah, senang, sakit, sehat, sukses, aman hidup. Tapi ketika kita tidak ingat dengan Allah, penuh penyesalan. Maka itu cepat-cepat laporkan masalah kita kepada Allah. Kedua, apa? Nabi berangkat malam itu tidak tahu menanggung. Maka cerita tidak tahu. Pokoknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ayo naik turun. Burung itu kesip bapak. Burung ini kesip. Salon hingkong. Karena menurut riwayat, burung ini sekali dia melangkah sejauh
sepanjang kayu tino. Itu buat macet. Itu cuma sekadar aspirasi. Apa? Imunisasi. Imajinasi. Ya ini apa? Komunikasi. Imajinasi. Ya. Itulah. Diumpamakan, tapi bukan. Kedua, kaki yang pacak naik turun. Jadi kan bila terbang, nak nombor turun naik. Yang pucuk naik, bawa turun. Pucuk turun, pokoknya pacak tu naik kaki. Subhanallah. Dan menurut keterangan buruk itu bakal jadi kendaraan kita di dalam surga. Amin. Kalau masuk surga galak kalau ngamalkan syaratnya tidak kalah. Galak kalau sudah sampai Masjidil Aqsa baru naik langit, tidak lagi pakai buruk. Naik langit, langit oneng, langit tur, langit kering, langit kron, sampai saya pernah sampai 7 lapis langit dinaiki oleh Rasulullah, digawangi oleh malaikat Jibril, terus lagi sampai ke Sidratul Muntaha. Puji Jibril, ya Muhammad, aku batas inilah. Tak baca ngewangi di jurusan. Jibril, ini lama berkawan. Masa ini ditinggal aku. Bukan begitu ya Muhammad. Allah tidak izinkan aku. Yang cuma diizinkan masuk ke sini engkau sendiri. Aku ajak. Kalau aku sampai ke situ, maka aku akan hancur. Hebat tak? Malaikat itu terbuat dari apa? Dari jahat. Kita dari tanah. Menurut riwayat, Nabi berangkat malam itu Bapak dengan bentuk macam kita. Ruh dan jasad macam kita ini. Makai gamis, makai sorban, makai sendal. Pertanyaan, kemana pakaian itu sekarang? Yang pacak gawat pada Allah itu tidak terbakar. Kopcanya tidak terbakar, bajunya tidak terbakar, sendalnya tidak terbakar. Di bawah ada Allah. Jibril tak baca. Allah kehebatnya Bapak. Jasad Nabi Muhammad. Macam kita ni tembus lagi. Pening tak ngejo? Jangan dipikirkan. Lihat ini. Kalau dipikirkan, kejadian model Sayyidina Ali. Ngomongnya ke Nabi Muhammad, ya Muhammad ini. Jika kau naik lagi, ya. Mana ceritanya langit itu? Kalau kau nak tahu ceritanya, kau temui Ali weh. Ya sudah.
nerimo cerita ini dibandingkan pakai akal. Segala perbuatan Allah tidak harus semua masuk akal, tapi harus disikapi dengan keimanan. Begitu ketemu Allah, dapat hadiah tanpa perpanjang kalimat at-tahiyyatu lillah. Assalamu alayka, jawaban Allah. Puji Nabi, at-tahiyyatu lillah, penghormatan hanya bagi Allah. Nabi langsung sujud sampai sana. Allah jawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan atasmu wahai Nabi, rahmat dan keberkahan. Itu jawaban Allah. Nabi ini Allah pula. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Keselamatan buat kami dan semua hamba-hamba yang sholihin. Rupanya dialog Allah dengan Nabi ini didengar oleh malaikat, sehingga seluruh malaikat yang mendengar mengangkat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Pertama asyhadu an la ilaha illallah, kedua wa asyhadu anna Muhammadan, masih diulang. Artinya Bapak, Ibu, yang kita baca dalam sholat itu bacaan-bacaan mulia, dialog dari mulut yang mulia, jawaban dari zat yang maha mulia. Maka itu sholat itu tidak baca dipermainkan, tidak baca idah. Semua perintah Allah dalam Al-Quran datang dari Allah, tapi Jibril nganter. Tapi ketika perintah Allah yang namanya sholat langsung dari Allah, tanpa perantara. Ini menunjukkan derajat sholat, ibadat yang paling tinggi. Hadiah yang paling hebat itu adalah sholat. Sampai disebut oleh Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang beriman, jalan untuk naik menuju Allah. Dan Bapak Ibu, sholat ini bukti pengabdian hamba kepada Tuhan. Sholat bukti pengabdian. Maka itu siapa di pojok dunia ini, tidak ustaz, tidak polisi, tidak tentera, tidak jenderal, tidak presiden, tidak menteri, selagi dia orang Islam wajib sholat. Tidak ada satu pekerjaan di pojok dunia ini yang menghalangi untuk wajib sholat. Bila perlu gawe itu ditinggalkan. Dan ingat Bapak, kita segala-gala kita ini kepengen masuk surga itu ada adalah wah, adalah lawannya makin pun
rukunnya sholat. Jadi kalau tidak sholat, jangan nalur masuk surga. Jangan mimpi bakal pacak masuk surga. Dan masuk surga itu ada syaratnya. Syarat masuk surga mesti mati dulu. Tak pacak bapak otak-otak ada ni. Mana pak surga? Astagfirullahaladzim.
fa'in fasada fasadalahu sa'irul amal. Pertama kali yang akan dihitung di akhirat adalah perkara sholat. Kalau sholat dihitung bagus, semua amalnya bagus. Kalau sholat dihitung jelek, semua amalnya Allah anggap jelek, rusak. Jadi begitu dibangkitkan di akhirat, dijingok dulu buku catatan amal kita itu. Pertama kali sholat, 1 hari 5 waktu. Satu bulan 30 kali 5 150 waktu. 150 kali 12 1.800 1 tahun. Kita wajib sholat mulai umur 15 tahun. Kalau kita mati umur 50, berarti kita wajib melakukan sholat selama 45 tahun. 35 ya 15 35 tahun. 35 kali 1.800 10 kali 18.000. 10 tahun kita sholat, mesti jumlah sholat kita 18.000 waktu. Tidak boleh kurang. Kali ibu-ibu dipotong men. Ya, 150 waktu dipotong 7 hari. Terus tidak mungkin sebulan itu men dulu. 7 hari potong 7 kali 5 ya, benar kan? 7 kali 5 benar 150 potong 7. Nah jumlah itu. Nah ini kapan dia cek sholat men? Cek sholat men sebulan men terus. Tapi boten mama bincin sebulan men terus makan dong nasi mangci itu. Kalau mangci kau makan ya men. Sholat itu bapak ibu baru jumlah sholat. Dalam sholat ada rukun sholat. Jumlah rukun sholat 13 bagi 3. Qauli fi'li qalbi, qauli lima fi'li 6 qalbi 2. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat, salawat, salam. 5. Ini nak benar macam. Tak boleh salah. Belum tentu yang punya gelar ustaz macamnya benar Fatihah. Tidak semua yang baca ngaji pacak jadi imam, belum tentu. Jadi imam sholat walaupun bapak baca ngaji belum tentu ada kesempatan bisa jadi imam. Jangan maksa kediri walaupun presiden. Itu betul lah bapak punya presiden sikoi beraninya jadi imam, mimpin Fatihah, nyanyi pulau Inudin Nasiro. Tak apa, tapi tidak pantas. Tidak semua orang bisa baca Quran bisa jadi imam. Kakek dulu pikir jadi imam, pikir untuk diri dia betul. Ini kapan ke masjid nak jadi imam, tidak kapan jadi imam nak belajar.
12 rukun itu apa? Yang dibagi 3 itu. Tadi 5 lah disebut rukun qauli. Rukun fi'linya 6. Apa? Rukun qalbinya 2. Apa? Syarat takbir berapa? Syarat sujud. Rukun sujud berapa? Kau baca jadi 5. Yang itu jangankan imam, yang tidak imam lagi mesti dipelajari. Itu rukun fi'li 6. Berdiri betul. Rukun tamakninah, i'tidal tamakninah, 2 kali sujud tamakninah, duduk antara 2 sujud tamakninah, duduk tahiyat akhir. 6. Rukun qalbi 2. Niat sama tertib. Dibagi berapa niat? Niat dibagi 3 solat. Wajib, sunat berwaktu, sunat tidak berwaktu, mutlak. Yang niat untuk solat wajib berapa syarat? 3. Qasdu ta'ud ta'lim. Yang punya waktu 2, qasdu ta'lim. Yang tidak berwaktu ta'yin baik. Qasdu baik. Di mana tempat niat? Apa definisi niat? Mana cara masuk niat? Sudah lu belajar sampai ke sana. Ustaz negara itu ganti yang dibayar. Apa nak ganti? Kalau kesalahan Ustaz tidak salah. Kan baru dengar. Yang belajar dengan anak di rumah, udah SMP, SMA, kuliah, yang punya anak, punya bini, belum pernah belajar, tapi ini melok belajar, tidak kata kesulitan. Itulah hikmahnya kita belajar. Maka itu Islam mengajar juga dengan kita tidak boleh berhenti niat belajar. Hikmahnya apa? Kalau kita salah, jangan salah macamnya. Ajar kami masih belajar. Jangan salah, wajar masih belajar. Tapi kalau sudah mengaku pintar, cak kehebatan, salah. Maka itu Islam mengajarkan jangan berhenti-henti niat belajar. Halo. Ibu tadi ya? Yang berapa ya? 9:10. Jawab di hati, aku nak nanya. Jawab di hati. Tak usah disuruh dulu. Ya? Apa? Selama ini kita sholat. Selama ini kita ibadah. Selama ini kita sholat. Benar? Sekarang Bapak Ibu, kita sholat baca Fatihah. Kita sholat baca tahiyat. Benar? Siapa yang benar tu bacaan kita? Yang pernah tunjuk tahu bahawa Fatihah kita tu benar. Siapa yang pernah mendengar tahiyat kita bahawa kita baca tahiyat tu benar? Kalau belum ada, jadi siapa benar? Nabi belajar dengan Jibril diberitahu oleh Allah. Sahabat belajar dengan Nabi ngajar ke sahabat ngajar ke tabi'in terus. Kita mantap di mana? Alhamdulillah.
yang kau batasi semua itu ya Allah lisannya. Selesai. Tapi jangan jadi imam. Minat jadi imam itu 4 yang utama. Aku bilang pergi haji 4 kali biar berlahir Mekah. Tidak semua orang baca haji mesti jadi imam. Lemaklah jadi makmum, dah banyak ini tanggung jawab. Ini kegalakan jadi imam. Sampai malam nih Bapak, sampai malam ini. Anak ini belum ketemu pahala jadi imam. Pahala jadi imam berapa? Yang ada tuh pahala berjamaah. Imam atau makmum kalau dia berjemaah lebih baik daripada 27 asal dia jemaah. Tapi kalau jadi imam pahala imam. Kalau dosa imam ada. Dosa imam apa? Segala salah makmum dia nanggung. Jadi azan besar pahala. Dia bakal dapat pahala sebanyak makhluk Allah itu suara dia. Pasir, daun, uget-uget, itu banyu, tumbi, komodo, Cepong. lipat, Cepong. tahu cebong. Iya cebong masuk cebong. Walaupun dia azan salah masih boleh pakai. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa uang azan pahalanya lebih besar dari imam? Uang imam itu ngimami uang yang sudah siap nak sholat. Kalau azan ngingatkan uang lupa sholat, sangkan dia pahala itu lebih besar. Uang lagi ngesek, uang lagi ngecek, uang lagi kenapa? Allahu Akbar. Jauh, padahal tidak bagus buat itu azan. Tapi dengan dia azan, jauh. Alhamdulillah, uang sadar. Tapi imam tadi, uang sudah di masjid, sudah ambil wudu. Ini repot jadi imam. Belajar dulu. Yang rukun sholat bacaan ini tadi, Fatihah terdengar. Tidak boleh bapak membaca tak kacau suara. Mudah bergerak. Suaranya kaki. Jadi baca apa? Tidak sah. Tidak sah. Syarat pembacaan sholat itu kuping lewat.
Ini ditanya nih, yang guru sholat bagian jago. Badan kita ada berapa? Terdiri berapa unsur? 2. Ada zahir, ada batin. Gerak sholat, ucapan bagian zahir. Jero sangat tenang ke juga. Nak dicari juga pun. Supaya mantap hati. Yang dihadapi siapa? Lakukan sepakat bolu lagi. Nah, bukan tidak galak dulu bapak. Yang ngoceh tidak kuau. Bagus pecah kayak ngoceh. Sama apa ini gempas. Gempas letak yuling. Bani lagi pengen cuma bekas masih. Badan ini bagus bapak. Penyakit kalau juga badan semua. Nah, jadi belajar takbir, gerak salat, rukuk, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tahiyat akhir. Siapa yang benar begitu? Yang banyak salat ini baik. Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah salat ditinggalkan. Idza taraka al-'asru fardhan wahidan kutiba ismuhu 'ala al-kitab. Bila seorang hamba meninggalkan satu salat wajib, Allah catat namanya di atas pintu api neraka. Satu kali meninggalkan salat wajib, mati tidak taubat, kumpullah manusia sebanyak pucuk bumi, doa ke dia setelah dia mati tadi, Allah tidak akan mengampunkan dosa. Kalau rumah kita kebakaran, anak kita lagi tidur, kita tangi ke apa tidak? Rumah kita kebakaran, anak kita lagi tidur, kita tangi ke apa kita talak ke? Tangi ke? Kalau dia nak tangi, saya takut. Kalau dia nak juga kita cangkir, kita gendong, benar? Kenapa anak tidak sholat di diam tu? Orang yang tidak sholat pasti masuk neraka. Meninggalkan sholat tanpa udzur kafir mutlak. Orang Islam mesti sholat, orang kafir tidak wajib sholat. Jadi kalau Islam tidak sholat, banyak bapak anak tidak sholat didiam ke, menantu tidak sholat didiam ke, istri tidak sholat didiam ke, suami tidak sholat tidak ingat ke. Padahal sekali meninggalkan sholat pasti dia masuk neraka. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita pelajari tuntunan sholat dengan sebenarnya. Tidak usah lama-lama Pak belajar. Belajar sholat setahun, belajar tauhid setahun, belajar tasawuf setahun, cukup 3 tahun. Kalau nak pengertian, kita ambil dasar-dasar. Asal setahun itu waktunya full. Kalau sebulan sekali, mate hukum sholat tidak. Belajar sebulan sekali, rasa kepala. Nah, belajar sholat dengan benar, jangan pernah meninggalkan sholat. Insya Allah dengan sholat yang kita lakukan akan mengangkat martabat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah Ta'ala saya mohon. Bukan
konsepin waktu.